Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Astralita, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2024 semester 1. Video kali ini akan menjelaskan tentang nilai-nilai akhlak yang harus ada dalam diri seorang pemimpin atau leader menurut Al-Quran Surah Yusuf ayat 54 sampai dengan 56. Video ini dibuat dan diunggah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Ustadz Muhammad Yahya, MA, PhD. Berikut merupakan pemaparan dan penjelasan tentang nilai-nilai yang harus ada dalam diri seorang pemimpin menurut Al-Quran Surah Yusuf ayat 54 sampai dengan 56. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa mufradat yang saya ambil dari Surah Yusuf ayat 54 sampai 56 yang memiliki keterkaitan dengan akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang leadership atau pemimpin dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada Surah Yusuf ayat 54 sampai 56. Di situ teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, di situ saya mengutip mufradat yaitu makinun dan amin, pangkal surah ayat 54, kemudian pangkal surah ayat 55 yaitu hafizun dan alimun. Yang akan kita bahas empat mufradat tersebut yaitu makinun, aminun, hafizun, dan alimun. Mengutip dari ensiklopedia Al-Quran karya Profesor Muhammad Quraish Shihab, pengertian dari makinun, aminun, hafizun, dan alimun tercantum atau dijelaskan secara rinci dalam ensiklopedia Al-Quran karya Muhammad Quraish Shihab. Yang pertama ada makinun. Jadi kata makinun merupakan kata sifat dari makuna yamkunu makanah yang memiliki arti agung, terhormat, dan kokoh. Ar-Raghib Al-Ashfani menjelaskan bahwasannya makin itu memiliki arti kedudukan atau posisi atau pangkat yang tinggi dan terhormat. Selanjutnya ada aminun, masih dikutip dari ensiklopedia Al-Quran karya Quraish Shihab. Kata amin berasal dari kata al-aman yang merupakan bentuk masdar dari aminaya manu amnan amanan dan amanatan atau dari amunaya munu amanatan. Nah, Ar-Raghib Al-Ashfani juga mengartikan bahwasana aman itu berarti ketentraman jiwa atau tumakninatun nafsi. Kemudian menurut Ibnu Faris berarti memberikan amanah. Berangkat dari pengertian di atas, kata al-amin menurut bahasa itu berarti orang yang setia, jujur, atau orang yang aman, yang selamat, dan orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada hafidun. Kata hafid terambil dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ha, fa, dan dho, yang mengandung makna memelihara dan mengawasi. Nah, dari makna ini kemudian lahirlah makna menghafal yang berarti memelihara dengan baik ingatannya. Juga makna tidak lengah karena sikap ini mengantarkan kepada keterpeliharaan dan menjaga karena penjagaan adalah bagian dari pemeliharaan atau pengawasan. Nah, selanjutnya ada alimun, masih dikutip dari ensiklopedia Al-Quran. Kata alim itu merupakan akar kata dari ilm yang menurut pakar-pakar bahasa itu berarti menjangkau sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, bahasa Arab itu menggunakan semua kata yang tersusun dari ain, lam, dan mim dalam berbagai bentuknya untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan suatu keraguan. Nah, misalnya kayak kata alamah atau alamat yang berarti tanda yang jelas bagi sesuatu atau nama jalan yang mengantarkan seseorang itu menuju tujuan yang pasti. Nah, ilmu demikian gitu. Demikian juga nanti ilmu. Maka kata ini diartikan sebagai suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Allah sendiri dinamai alim karena pengetahuannya yang amat jelas sehingga terungkap baginya hal-hal sekecil apapun. Nah, selanjutnya kita beralih pada mufradat yang pertama yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 54 yaitu makinun yang memiliki arti berkedudukan tinggi atau pangkat yang tinggi atau posisi yang terhormat, pangkat yang terhormat. Jadi dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dijelaskan bahwasannya pangkat adalah semata-mata kehormatan yang dianugerahkan oleh raja atau oleh pemimpin. Tetapi barulah pangkat itu dikatakan terhormat atau dikatakan pangkat terhormat jikalau diberi pikulan kepercayaan.
seperti halnya pangkat jenderal dalam suatu negara. Mungkin banyak jenderal dalam negara tersebut, namun tidak semua jenderal itu langsung diberikan jabatan atau diberikan tanggung jawab, atau dipercayai untuk memikul suatu tugas. Nah, maka raja bersabda bahwasannya Yusuf diberi pangkat tinggi, diberikan kedudukan yang terhormat dalam istana raja, dan juga diberikan tanggung jawab sebab dipercayai. Jadi Nabi Yusuf itu diberikan pangkat yang tinggi, juga diberikan pikulan kepercayaan, diberikan tugas juga oleh raja. Nah, kata mufradat selanjutnya yaitu aminun yang memiliki arti dapat dipercaya. Jadi kata ini memiliki arti dapat dipercaya, maksudnya ialah Nabi Yusuf mendapatkan kepercayaan dari raja yang mana hal ini bersumber dari akhlak yang dimiliki beliau. Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, akhlak dapat dipercaya ini merujuk pada surah ayat 23, yang mana ayat ini mengisahkan tentang fitnah dari Zulaiha terhadap Nabi Yusuf, yang mana kita tahu bahwasannya Zulaiha sangat tergila-gila dengan Nabi Yusuf sehingga ingin merayu atau sudah merayu, ingin mendapatkan hati Nabi Yusuf, namun Nabi Yusuf menolaknya. Ketika Zulaiha menjalankan rencananya, Nabi Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan Allah yang Maha Kuasa dari godaan dan rayuanmu. Sungguh Dia adalah Tuhanku yang menciptakan aku dan membimbingku agar berbuat baik sejak kecil. Ketika aku dibuang dalam sumur, kemudian menganugerahkan kepadaku tempat yang sangat agung di hati suamimu, sehingga Dia memberikan kuasa kepadaku apa yang Dia miliki dan mengamanahkannya untuk kupelihara. Maka apabila aku melanggar perintah Tuhanku dengan mengkhianati orang yang mempercayaiku, maka pastilah aku berbuat zolim." Nah, dari kisah di atas itu dapat kita ketahui bahwasannya Nabi Yusuf itu memiliki sifat yang dapat dipercaya. Yang mana Nabi Yusuf ini tidak mau mengkhianati rajanya dengan menolak Zulaihah dan tidak mau melanggar perintah Allah dengan berbuat zina. Dan sangat terjaga dari hal-hal yang tidak disukai Allah, yaitu zina itu tadi, dan sangat menjaga apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya Nabi Yusuf itu memiliki sifat yang dapat dipercaya, tidak khianat terhadap orang yang telah menolongnya. Nah, mufradat selanjutnya yaitu hafizun yang terdapat pada pangkal surah Yusuf ayat 55 yang memiliki arti memelihara. Menurut tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka, dalam ayat ini, hafiz itu dikatakan sebagai pengatur. Namun, hafiz ini juga mengandung arti kesanggupan menjaga, memelihara. Tentu saja mengatur jangan sampai harta itu terpakai atau terbuang sia-sia. Nabi Yusuf sendiri mengajukan diri kepada raja untuk menjadi bendahara negara Mesir. Karena Nabi Yusuf merasa sanggup untuk mengelola atau mengatur kekayaan negara. Nah, karena di dalam suatu kerajaan yang teratur atau di dalam suatu negara yang teratur itu, kesanggupan untuk mengatur kekayaan negara atau sumber daya negara itulah yang menjadi pokok atau menjadi kunci dari kesuksesan atau kejayaan suatu negara. Nah, kemudian permohonan dari Nabi Yusuf itu tadi untuk menjadi bendahara negara itu dikabulkan oleh raja. Sehingga raja itu menanggalkan cincin cap raja itu dari jarinya dan melekatkannya ke jari Nabi Yusuf di hadapan orang-orang besar yang sedang berkumpul pada saat itu. Kemudian Nabi Yusuf itu dipakaikan pakaian yang sesuai dengan jabatannya dan dipakaikan pula kalung kebesaran dari emas pada lehernya. Dan disediakan juga kendaraan yang layak untuk beliau pakai. Lalu dititihkannya untuk mengarak-arak Nabi Yusuf ini keliling negeri Mesir agar semua rakyat tahu. Dan diperintahkan juga kepada rakyat supaya mereka menundukkan diri atau taat kepada Nabi Yusuf. Dan pada saat itu juga Nabi Yusuf itu tidak menyia-nyiakan kepercayaan dan tanggung jawab yang dipikulkan raja atas dirinya. Nah, selanjutnya mufradat selanjutnya yaitu alimun yang memiliki arti berpengetahuan atau berwawasan luas. Jadi kata ini memiliki arti amat berpengetahuan, berwawasan luas, berilmu. Dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 55 bahwasannya ketika Nabi Yusuf meminta untuk dijadikan bendaharawan negara, selain Nabi Yusuf berkata bahwa ia dapat memelihara atau menjaga amanah, ia juga mengatakan bahwa ia merupakan orang yang memiliki wawasan yang luas atau berpengetahuan.
Nah, dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab dijelaskan bahwasannya pengetahuan ini merujuk pada surah Yusuf ayat 47 sampai 49 yang mengisahkan bahwa Nabi Yusuf menjawab pertanyaan raja mengenai mimpi yang ia terima. Jadi raja itu mimpi, nah mimpinya ini terdapat dalam surah Yusuf ayat 43. Jadi raja itu bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk itu dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya itu mengering atau kering. Nah, kemudian Nabi Yusuf ini menjawab, mimpi memerintahkan kepada kalian wahai rakyat Mesir melalui raja agar kamu terus-menerus bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasa kamu bercocok tanam, yaitu dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanaman yang ditanam, pengairan dan sebagainya selama 7 tahun berturut-turut dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang kamu tuai dari hasil panen sepanjang itu hendaklah kamu biarkan dibulirnya agar dia tetap segar dan tidak rusak, atau dijaga agar segar, agar tidak rusak. Karena biasanya gandum Mesir itu hanya bertahan selama 2 tahun, kecuali sedikit yang kamu perlukan untuk makan. Kemudian sesudah masa 7 tahun itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit atau paceklik di seluruh negeri yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan. Untuk menghadapinya kecuali sedikit, yakni bibit gandum yang kamu simpan. Itu takwil mimpi raja dari Nabi Yusuf. Nah, dari kisah di atas dapat kita ketahui bahwasannya Nabi Yusuf ini memiliki pengetahuan yang luas serta memiliki kebijaksanaan. Ketika Nabi Yusuf di penjara karena yang fitnah Zulaikha itu, Nabi Yusuf di dalam penjara juga mentakwilkan mimpi-mimpi teman-temannya yang berada dalam penjara tersebut, karena mereka yakin bahwasannya Nabi Yusuf ini memiliki ilmu yang luas atau berwawasan yang luas. Nah, sehingga beliau dipercaya oleh teman-temannya untuk mentakwilkan mimpi-mimpi mereka. Sama halnya seperti raja mempercayakan Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpi raja. Pada pangkal surah Yusuf ayat 55, dalam ayat tersebut, kata hafidhun itu didahulukan daripada kata alimun. Hal ini dikarenakan pemeliharaan amanah itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Seseorang yang mampu memelihara amanah, yang mampu menjaga amanah, namun tidak berpengetahuan, akan terdorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimilikinya. Namun sebaliknya, jika seseorang itu memiliki pengetahuan yang luas, tapi tidak dapat memelihara amanah atau tidak bisa menjaga amanah atau khianat, bisa jadi ia akan menggunakan pengetahuannya untuk mengkhianati amanah tersebut atau untuk mengkhianati orang lain. Nah, dari 4 mufradat yang telah kita bahas dapat kita ambil nilai-nilai akhlak yang harus ada pada diri seorang pemimpin atau seorang leader sesuai dengan surah Yusuf ayat 54 sampai 56. Yang pertama, pemimpin itu tidak hanya memiliki kedudukan yang tinggi, tapi juga harus memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diembankan kepadanya, harus bisa memikul tanggung jawab, melaksanakan tugasnya dengan baik, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin juga harus memiliki pengaruh yang positif untuk mempengaruhi bawahannya, sehingga bawahannya itu bisa bertanggung jawab dengan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Jadi selain memiliki kedudukan tinggi, pemimpin itu juga harus memiliki pengaruh positif yang kuat dan harus bisa memikul tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Nah, yang kedua, al-aminun tadi, sifat yang dapat dipercaya, itu merupakan hal yang penting yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Jadi tanpa kepercayaan dari rakyat atau bawahan, seorang pemimpin itu akan sulit untuk menjalankan tugasnya. Ayat ini menunjukkan bahwasannya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Jika pemimpin sudah dapat dipercaya, niscaya akan membuahkan keberhasilan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Nah, yang ketiga yaitu pemelihara, menjaga tadi, hafidhun. Kalau dalam hal ini Nabi Yusuf itu sangat mampu atau memiliki kemampuan untuk memelihara aset yang diberikan kepada beliau. Nah, dalam hal kepemimpinan di era sekarang, kalau di era sekarang itu memelihara itu bisa kita ambil pelajaran bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memelihara, kemudian mampu mengembangkan potensi yang ada pada orang-orang di sekitarnya, termasuk para anggota atau masyarakat yang dipimpinnya gitu. Jadi mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri bawahannya atau masyarakat yang dipimpinnya. Nah, pemeliharaan oleh pemimpin itu dapat diartikan sebagai
tanggung jawab untuk membantu orang-orang yang di sekitarnya atau orang-orang yang dipimpinnya atau masyarakatnya untuk mencapai potensi full mereka. Jadi sampai maksimal, mencapai potensi maksimal mereka. Baik itu dalam hal pengetahuan maupun dalam hal keterampilan ataupun kebijaksanaan. Nah, yang keempat, yaitu seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas, yaitu alimun. Baik dari segi duniawi maupun spiritual. Jadi segi duniawi seperti isu-isu dunia atau isu-isu sosial, pemimpin tuh harus tahu gitu. Maupun spiritual, keagamaan. Jadi pemimpin tuh juga harus memiliki kemampuan untuk membaca situasi yang mana setelah membaca situasi ini, pemimpin mampu memberikan atau membuat keputusan dan kebijakan yang baik yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Nah, pemimpin juga harus mampu memberikan arahan yang tepat kepada orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil, yaitu dari Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan Ensiklopedia Islam karya Quraisy Shihab. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.